Kemarahan Presiden Joko Widodo atas lamanya waktu bongkar muat atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok bukan isapan jempol semata. Ternyata setelah ditindaklanjuti pihak kepolisian, banyak ditemukan keganjilan dan ketidakwajaran di lapangan. Benarkah ada udang di balik batu dalam proses dwelling time di Tanjung Priok sehingga tidak efisien? Kita simak liputan berikut ini. Mengutip kata-kata bijak, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Itulah yang diperhatikan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo di tengah melemahnya ekonomi dewasa ini. Melalui terobosan dan kepiawaiannya melihat peluang yang ada, sang gubernur mampu mengirimkan 27 komoditas ekspor ke 24 negara senilai 1,21 triliun rupiah. Tak heran bila Presiden Joko Widodo begitu terkesan ketika meresmikan gerakan peningkatan ekspor 3 kali lipat di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan 3 Agustus lalu. Jokowi bahkan menyebut Sulsel menjadi penopang ekspor Indonesia dengan beragam komoditas yang selama ini belum digarap daerah lain. Menurut Jokowi, setiap daerah memiliki komoditi yang bisa diekspor namun belum memanfaatkan peluang. Wajar bila Jokowi berharap ekspor bernilai triliun rupiah ini dapat dicontoh oleh sejumlah pimpinan kepala daerah di Indonesia untuk menjawab tantangan pelemahan perekonomian. Ini saya kira apa yang telah dilakukan oleh Sulawesi Selatan ini ditiru oleh provinsi-provinsi yang lain. Jangan ada rasa pesimisme karena sebetulnya produk kita ini masih punya kompetitiveness, masih punya daya saing untuk masuk ke pasar-pasar global. Ironisnya rasa sukacita Jokowi ini berbanding terbalik saat dirinya melakukan inspeksi mendadak ke Pelabuhan Peti Kemas di Tanjung Priok, Jakarta Utara bulan Juni lalu. Tidak ada senyum sumringah di wajah Jokowi. Yang ada hanya rasa dan kesal dan tidak profesionalnya pengelolaan Pelabuhan Peti Kemas mengingat lamanya waktu dwelling time yang memakan waktu rata-rata 7 sampai 9 hari. World Port Ranking 2010 yang dikeluarkan AAPA tahun 2010 menempati peringkat ke-24 dari 100 pelabuhan di Asia yang tergolong paling sibuk. Ini seharusnya menjadi pemicu untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan sehingga logistik dunia usaha dari mancanegara tidak akan beralih dan tetap menggunakan jasa pelabuhan Indonesia ini. Tak aneh bila lambannya pelayanan membuat Jokowi marah dan akan memecat siapapun yang bermain di pelabuhan, tak terkecuali menteri dan jajarannya. Sampaikan kalau sudah sulit, ya, bisa aja dirjennya saya copot, bisa aja pelaku di lapangan yang saya copot, bisa juga menterinya aja saya copot. Pasti kalau saya kerja. Ternyata kemarahan Presiden Joko Widodo terhadap kelambanan dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok berbuntut panjang. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian segera menunjuk Kapolres Metro Pelabuhan Tanjung Priok Kombes Pol Hengki Haryadi untuk melakukan pengecekan di lapangan. Hasilnya begitu mengejutkan ketika dari salah satu pegawai honorer Kemendak berinisial MU berhasil ditemukan uang miliaran rupiah di rekeningnya. Temuan ini segera ditindaklanjuti oleh Satuan Tugas Khusus atau Satgasus Polda Metro Jaya. Tim bergerak cepat menyelidiki dan menggeledah kantor Kementerian Perdagangan. Dalam penggeledahan tanggal 28 Juli lalu di kantor Kementerian Perdagangan, polisi mengamankan barang bukti uang senilai $10.000 Amerika Serikat dan menemukan adanya praktik suap pengurusan perizinan dwelling time di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Layaknya efek domino, temuan ini terus menyasar ke sejumlah pihak terseret di dalamnya. Dan untuk kedua kalinya, tim Satuan Tugas Khusus Polda Metro Jaya kembali menggeledah kantor Kementerian Perdagangan. Penggeledahan terkait dengan dugaan korupsi dan pencucian uang dwelling time di Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penggeledahan dilakukan sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat di lantai 9 yang merupakan Direktorat Impor Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Penyidik berupaya mencari alat bukti lainnya guna melengkapi dan mengembangkan dugaan kasus korupsi dan pencucian uang yang melibatkan petinggi Kemendak RI tersebut. Dalam
Dalam penggeledahan ini ada sekitar 30 penyidik yang dikerahkan. Jadi perlu kami jelaskan ya bahwa saat ini tim Satgasus Polda Metro Jaya sedang melaksanakan rangkaian kegiatan penyidikan. Dalam hal ini adalah kegiatan penindakan berupa penggeledahan. Hal ini tentunya terkait dengan pemeriksaan yang saat ini dilaksanakan oleh penyidik di Polda Metro Jaya, yaitu dalam rangka melengkapi alat bukti yang ada guna mendukung penyidikan yang saat ini berlangsung. Dari hasil kerja keras tim Satgas Polda Metro Jaya berhasil menjerat mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Partogi Pangaribuan. Dalam keterangannya, Partogi mengaku menerima suap dari sejumlah importir. Tidak sampai di situ, di Treskrimsus Polda Metro Jaya terus memburu tersangka baru yang berhubungan dengan suap bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Selain menahan Dirjen Perdagangan Luar Negeri nonaktif Partogi Pangaribuan, Satgas Dwelling Time Polda Metro Jaya juga telah menjemput paksa seorang saksi bernama Lucia Kuandi. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian menyatakan penyidik akan terus melakukan pendalaman dengan memeriksa para tersangka, termasuk mendalami hubungan dan latar belakang para tersangka. Keterlibatan Lucia Kuandi masih didalami oleh penyidik, apakah Lucia menyuap atau diperas. Yang pasti menurut Tito, polisi telah menyita uang sebesar 25.000 dolar Singapura atau setara dengan 246 juta rupiah. Polisi terus menelusuri keterlibatan wanita yang diduga menjadi maklar suap pembuatan izin bongkar muat. Tim pertama ini adalah yang sekarang dipimpin oleh Pak Dirkrimsus. Tugasnya adalah memperkuat kasus ini, memberkas kasus ini, dan mengembangkan kasus ini yang terjadi di lingkungan Kementerian Perdagangan. Ya. Ini dikembangkan. Nah, kemudian tim yang kedua adalah tim lidik, saya sebut. Tim lidik ini adalah mengembangkan kasus ini, kemungkinan kepidana yang lain di luar kasus yang sudah kita tangani. Misalnya kaitan dengan masalah-masalah apa, kaitan dengan kementerian lain mungkin, kemungkinan di tahapan pre-clearance, mereka melakukan pengembangan. Tersangka lain yang juga terseret kasus Dwelling Time, Imam Arianta, Kepala Subdirektorat Barang Modal Bukan Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Ia digelandang polisi kembalinya Imam dari dinas di Amerika Serikat dan Kanada di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Selain dua tersangka di atas, polisi telah mencekal Direktur Impor Tamrin Latukonsina ke luar negeri. Hari ini penyidik Satgas Polda Metro Jaya melakukan penjemputan dan penangkapan terhadap saudara I atas kasus tindak pidana yang terjadi pada proses penerbitan surat persetujuan impor, dan yang bersangkutan setelah ini akan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan, dan yang bersangkutan juga dari mulai penjemputan dan penangkapan selalu didampingi oleh pengacara. Dari penyidikan, polisi telah menetapkan 5 tersangka dan memeriksa 12 saksi. Saat ini fokus Satuan Tugas Khusus atau Satgasus yang dibentuk Polda Metro Jaya untuk menyelidiki 18 kementerian dan lembaga yang terlibat. Tidak menutup kemungkinan polisi akan memeriksa para pejabat terkait pada 18 kementerian dan lembaga untuk mengungkap kasus suap ini. Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan 5 tersangka, diantaranya Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak Partogi Pangaribuan, Kasubdit Barang Modal Bukan Impor Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak Imam Arianta, dan importir berinisial MK. Tersangka kelima adalah Lucia Kuandi yang ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa semalaman pada 1 Agustus lalu. Namun polisi tidak menahan Lucia yang berperan sebagai perantara suap. Partogi sejak awal ya sudah ada pengakuan, tetapi pengakuan berikutnya sedang kita dalami, sedang kita periksa tentunya. Maka dari itu saya sebutkan tadi, hari demi hari kita melakukan pendalaman. Jadi mensinkronkan antara semua keterangan tersangka yang sudah kita dapat dan saksi. Dan tidak menutup kemungkinan mungkin hari ini kita akan memanggil saksi lain, ya. Dan tidak menutup kemungkinan saksi-saksi yang kita panggil diperiksa juga kita tingkatkan sebagai tersangka ketika alat bukti cukup.
Kalangan pengusaha logistik berharap pemerintah tidak hanya fokus menangani korupsi perizinan pelabuhan, tapi juga menyederhanakan sistem perizinan. Indonesia National Ship Owners Association (INSA) mendorong pemerintah menciptakan pelayanan terpadu satu atap untuk mempermudah perizinan. Ketua INSA Karmelita Hartoto menyatakan pelayanan terpadu bisa diwujudkan dengan memperkuat kinerja otoritas pelabuhan. Itu harusnya sudah dilakukan oleh Kemenhub, pasalnya anggaran yang dialokasikan untuk aspek ini terbilang cukup besar. Saya menginginkan untuk adanya pelayanan satu atap yang dikoordinasi dan diketuai oleh Kementerian Perhubungan. Jadi OP itu harus diperkuat dan jangan lupa kita harapkan selama ini perhubungan itu tidak mendapatkan anggaran yang cukup. Perizinanlah itu disimplify kan gitu. Kita ngarepin perizinan dikasih disimplify sama semua ke instansi-instansi yang terkait. Berbicara mengenai penguatan otoritas pelabuhan, menurut Direktur Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Wahyu Hidayat, penguatan diantaranya dapat dilakukan dengan mewujudkan pelayanan terpadu pelabuhan. Pelayanan tersebut dilakukan dengan menempatkan beberapa petugas dari instansi lain yang terkait pelabuhan untuk di BKO-kan di bawah Kemenhub. Tidak seperti yang ada sekarang, regulasinya begitu banyak hingga selain tidak efisien, juga rawan munculnya suap dan korupsi, kolusi dan nepotisme. Artinya instansi penanggung jawab tunggal adalah otoritas pelabuhan, hal ini Kementerian Perhubungan, kemudian instansi lain di BKO-kan di otoritas pelabuhan. Sehingga kalau dia lambat, ya ini bisa tegur. Kenyataan pahit kasus suap dwelling time yang menyasar begitu banyak pihak membuat sedikitnya 17 instansi merasa cemas. Sejumlah kementerian dan lembaga pun berbenah diri untuk meringkas waktu dwelling time setelah ditegur keras Presiden Joko Widodo yang menegaskan dwelling time yang lama adalah salah satu penyebab tingginya biaya logistik di Indonesia, sehingga menghambat daya saing Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Sekretaris Kemenko Bidang Kemaritiman Asep Muhammad menegaskan akan mempercepat bongkar muat di pelabuhan, mulai dari memperkuat fungsi otoritas pelabuhan hingga pengetatan izin impor, selain menjadikan otoritas pelabuhan sebagai komandan di Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga koordinasi 18 kementerian dan lembaga terkait jadi lebih baik. Pemerintah lewat Kementerian Perdagangan juga tak lagi mengizinkan barang impor masuk ke Indonesia jika izinnya belum selesai diurus. Terus upayakan ya, jadi harapan sesuai dengan mandat di RPJMN 4,7. Jadi itu adalah untuk yang custom, terus custom sama post custom, ya pre-nya mungkin 2,5 jam, yang custom itu custom clearance 0,5 dan pre-custom itu 1,5. Kelihatannya masih belum turun, oleh karena itu kita upayakan dengan Kementerian Perhubungan untuk dibuat semacam unit pelayanan terpadu di pelabuhan, dan sudah ditinjau oleh Bapak Presiden waktu itu dengan Pak Menko. Dan mudah-mudahan kita akan terus berupaya untuk bisa menurunkan sesuai dengan target yang direncanakan. Sementara Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menyatakan Direktorat Jenderal Bea Cukai yang berada di bawahnya juga telah memperbaiki diri untuk mempercepat dwelling time dengan segera menindak barang impor dan ekspor ilegal, seperti yang dilakukan akhir pekan lalu. Ditjen Bea Cukai menggagalkan ekspor 19 kontainer berisi ikan ilegal. Pelabuhan Tanjung Priok bagaimanapun masih menjadi primadona bagi para pengusaha untuk melakukan kegiatan bongkar muat guna keperluan ekspor impor. Untuk itu pemerintah harus dapat memberikan kepastian kepada pemilik barang. Karena faktanya proses pengeluaran barang di Pelabuhan Tanjung Priok belum berjalan seperti harapan dari dunia usaha. Butuh keberanian untuk memangkas dan membuat sistem bongkar muat logistik menjadi efisien hingga pelabuhan benar-benar menjadi etalase bangsa di mata dunia luar. Tim Liputan, Berita 1.